Di balik ramainya aktivitas ibu kota, ada petugas yang harus memastikan fasilitas umum tetap aman. Mulai dari menangani perbaikan jalan, trotoar, lampu jalan, hingga separator busway yang memudar. Lalu, siapakah mereka? Maksudnya kerusakan yang sering terjadi itu apa sih, Mas? Kerusakan yang sering terjadi mungkin jaringan seperti ini Mas. Ini kan isolasinya ini lama-kelamaan dia termakan usia, retak, Ya. terus jaringannya jadi nggak kesambung gitu Mas. Secret Lovers, jalan rusak dan berlubang tentu bahaya. Dari bulan Januari sampai April kemarin, ada 6.776 titik jalan berlubang di Jakarta telah diperbaiki. Nah, saat itulah ada petugas yang bekerja. Ya, pasukan kuning, sebutan bagi satuan petugas Dinas Bina Marga. Bukan hanya jalan yang rusak saja, fasilitas umum lainnya harus gercep ditangani petugas. Penasaran? Hari ini kami bersama tim pasukan kuning di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Saat menerima aduan dari warga, mereka langsung menuju titik lokasi. Tim ini bertugas memelihara, memperbaiki, dan memastikan infrastruktur jalan aman dan nyaman bagi warga. Agenda pertama adalah pemasangan lampu penerangan jalan umum di Jalan Kayu Putih Tengah, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebelum dipasang di atas tiang, lampu dirakit dulu di lokasi nih Secret Lovers. Petugas menyiapkan sejumlah komponen, mulai dari tiang lampu, kabel, hingga unit smart system. Seluruh unit diperiksa menyeluruh untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kendala saat proses pemasangan. Dengan menggunakan bantuan mobil crane yang berbobot 200 kg, Susilo, Satgas Pemelihara Penerangan Jalan Umum mencoba naik, menjangkau titik pemasang lampu. Oh iya Secret Lovers, lampu penerangan jalan yang digunakan di ibu kota memiliki spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan ya. Kalau bolam kita udah nggak ada lampu konvensional, sekarang udah pakai LED di DKI Mas. Jadi Itu gimana? mungkin hanya jaringan atau kalau kerusakan komponen lampu pun jarang ya Mas. Nggak sering kayak lampu konvensional itu kan yang warna kuning itu sering rusak komponennya. Penggunaan lampu LED dinilai lebih efisien dan stabil dalam menunjang penerangan jalan. Untuk bobot lampunya mencapai 5 hingga 6 kg loh. Aduan warga soal penambahan lampu penerangan jalan umum memang jarang Secret Lovers. Tapi kalau lampu yang padam, laporan warga bisa mencapai 5 hingga 10 aduan dalam sehari. Penyebab komponen lampu mengalami gangguan teknis, bahkan kerusakan total. Biasanya karena keberadaan hewan pengerat hingga batang pohon yang jatuh. Dalam penanganannya, petugas membutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit nih Secret Lovers. Meski terlihat sederhana, pekerjaan ini tetap perlu ketelitian ya. Maksudnya kerusakan yang sering terjadi itu apa sih, Mas? Kerusakan yang sering terjadi mungkin jaringan seperti ini Mas. Ini kan isolasinya ini lama-kelamaan dia termakan usia, retak, Ya. terus jaringannya jadi nggak kesambung gitu Mas. Setiap lampu penerangan jalan umum memiliki kapasitas daya yang berbeda. Penggunaannya pun disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing jalan. Ini kalau boleh tahu berapa watt ini, Mas? Ini kalau yang seperti ini warna biru itu 90 watt. 90 watt. 90 watt. Kalau hijau itu 40 watt. Biasanya di jalan lingkungan adanya kalau hijau. Kalau hijau 40 watt Iya, itu kalau jalanan-jalanan jalan lingkungan. kayak perkampungan gitu ya? Betul. Oke, terus ada lagi perbedaannya, Mas? Kalau warna orange sama kuning itu untuk jalan protokol. Orange sama kuning itu Iya, jalan jalan protokol. protokol. Itu berapa watt tuh, Mas? Orange itu 120, kuning itu 200 watt. Nah, setelah lampu berhasil dipasang, saatnya proses pengujian. Caranya dengan menyambungkan jaringan kabel udara ke sisi tiang satunya sebagai proses instalasi arus listriknya. Dan hasilnya, lampu baru berhasil menyala dengan normal. Secret Lovers, kami lanjut ke Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pasukan kuning mulai fokus pada pengecatan separator busway. 12 personil dikerahkan tuh dengan alat tempur cat, kuas, hingga roll cat.
Semua pekerjaan dilakukan dari hasil monitoring petugas di lapangan dan tentunya aduan dari warga. Salah satunya kegiatan rutin menjaga pembatas jalan tetap terlihat jelas dan aman bagi pengendara. Mas, saya mau nanya nih, awalnya gimana sih Mas? Kalau misalkan langkah awalnya sebelum memulai cat tuh apa sih Mas? Oh, kita membersihkan dulu dengan cara menyiram seperti ini ya. Oh, dibersihkan dulu? Dibersihkan dulu. Dari apa tuh? Dari debu-debu. Oke. Atau biasa ada pepohonan kita bersihkan dulu. Jadi untuk memudahkan kita untuk bekerja. Jadi itu dibersihin biar apa tuh Mas? biar kita mempermudah kerja. Jadi kayak pengecatannya nggak nempel debu lagi gitu. Setelah dibersihkan oleh penyiraman seperti ini. Pengecatan sepanjang 300 meter memakan waktu sekitar 6 jam Secret Lovers dengan menghabiskan 25 liter cat minyak. Pemilihan jenis cat minyak untuk separator busway bukan tanpa alasan. Selain memiliki warna yang lebih terang, cat minyak juga lebih tahan lama. Hujan dan debu menjadi faktor utama yang membuat warnanya lama-kelamaan pudar. Pengecatan ulang membantu pengendara saat melintas terlebih di malam hari. Kalau daerah yang paling sering di Pulau Gadung, boleh dibilang sebenarnya merata sih ya. Merata, jadi kan Pulau Gadung terdiri dari 7 kelurahan tuh rata-rata sama. Untuk penanganannya kebanyakan sih ada jalan, kerusakan jalan, ada PJU, kadang juga ada permohonan pengecatan atau beautifikasi. Itu sih merata, tapi kita TL semua sesuai dengan urgensi atau prioritasnya. Jika pasukan kuning bertugas memastikan fasilitas umum tetap aman, ada juga nih pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air berperan menjaga banjir Secret Lovers. Seperti yang dilakukan pasukan biru Kecamatan Gambir ini, mereka rutin membersihkan gorong-gorong setiap hari demi mencegah terjadinya banjir di ibu kota. Kegiatan pembersihan dilakukan setiap hari dari pagi hingga sore. Pembersihan satu gorong-gorong bisa makan waktu seharian penuh. Karena tingkat ketebalan lumpur di lokasi saluran berbeda-beda, ada yang tipis dan juga ada yang tebal tergantung dari salurannya. Sekitar 27 personel pasukan biru dikerahkan sebagai langkah antisipasi banjir yang dianggap paling efektif. Tapi kalau banjir sudah terjadi, pasukan biru harus menunggu air surut dulu, baru kemudian melanjutkan penggalian. Ya paling banyakan yaitu utilitas sih Mbak, utilitas sama peralon air, gitu-gitu aja sih banyakan. Terus paling kalau di saluran itu yang namanya paling kerusakan turap. Tapi itu juga kita harus perbaiki juga, diperbaiki lagi gitu sama kita. Itu aja sih kendalanya di saluran, paling turap yang rusak, terus tutup pelatnya yang rusak, kita ganti, kita perbaiki lagi. Tapi yang paling susah saat harus masuk ke dalam saluran yang berdiameter 40 cm. Lumpur yang tinggi membuat mereka harus sabar berulang-ulang menggali lumpur hingga berkurang. Lumpur ataupun tanah yang digali akan dimasukkan ke dalam karung seperti ini. Tak jarang pasukan biru bahkan menemukan hewan berbahaya seperti ular saat membersihkan gorong-gorong. Selain Masyuri, kami juga bertemu Amirin, anggota pasukan biru yang telah mengabdi selama 5 tahun. Kalau pas banjir kita nyari titik tali air, mulut air di pinggir jalan supaya airnya turun ke saluran. Ya kita kadang kan mulut air kadang ada yang mampet, ada sampah apa kita dibersihin biar airnya itu turun ke saluran. Pakai linggis. Pekerjaannya sebagai pasukan biru sering dipandang sebelah mata. Menurut Amirin, pekerjaan ini menjadi salah satu yang paling dihindari karena harus bergelut dengan kondisi kotor dan bau. Per hari, pasukan biru bisa menghasilkan galian lumpur hingga 1000 karung. Jika dimuat ke dalam mobil pick-up, volumenya mencapai 36 meter kubik. Lumpur itu kemudian diangkut ke PLTU Ancol sebagai tempat pembuangan akhir lumpur gorong-gorong dari seluruh Jakarta. Selain membersihkan gorong-gorong, pasukan biru juga menjadi operator pompa banjir 24 jam Secret Lovers. Mereka bertugas membuang air ke laut atau sungai besar saat hujan ekstrim.